Perkenalkan, nama saya Renaldi Syadari. Saya dari kelas TIS 2001 NPM 201102.24. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Yaitu suatu proses yang mana proses tersebut sama-sama berbagi data serentak yang menimbulkan phase condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. Sinkronisasi menjadi penting sebab bisa menjauhi sesuatu yang tidak sesuai efek data akses yang kurang diikuti. Nah, dalam melakukan sinkronisasi ini dikerjakan dalam waktu yang sama. Kesimpulan dari sinkronisasi tersebut yaitu segala sesuatu yang dikerjakan bersama pada waktu yang sama pula untuk menjauhi data yang tidak diikuti. Perangkat sinkronisasi sistem operasi lengkap. Setelah sahabat memahami pengertian dari sinkronisasi, sekarang saatnya sahabat memahami sebagai perangkat mengenai sinkronisasi metode operasi kompleks. Pada perangkat ini ditemukan istilah melalui nama instruksi teks yang berarti instruksi atomik yang bisa dipakai buat menangani program call-action. Ketika menyusun teks, sahabat dapat memakai analogi serupa di bawah ini. Nah, sebelum sahabat linglung pada rumus di atas, berikut yaitu penjelasan dari rumus analogi sinkronisasi. Nah, yang pertama itu semaphore merupakan variabel yang cuma bisa dijalankan untuk dua buah operasi, yaitu increment dan decrement. Monitor ya biasa dipakai buat menangani problem yang ada sesudah memakai semaphore. Yang kedua itu yaitu implementasi dari monitor. Sahabat bisa memakai keyword ketika memakai monitor ini. Sesudah memahami definisi dan perangkat beserta analogi dari rumus sinkronisasi ini, selanjutnya sahabat mengetahui mengenai kegunaan sinkronisasi. Nah, yang pertama itu berguna untuk menyimpan data sementara atau pemanian sehingga mengurangi pekerjaan. Yang kedua itu jadi dengan menggunakan sistem ini, pekerjaan sahabat akan lebih terbantu dan lebih efektif dan bisa menghemat waktu. Macam-macam sinkronisasi. Yang pertama itu komunikasi sinkron chat. Sahabat, komunikasi sinkron chat yaitu turunan dari komunikasi yang dikerjakan menurut tulisan. Komunikasi ini memakai sebuah platform yang mempersediakan aplikasi komunikasi berwujud percakapan ringkas seperti short message service atau SMS, Facebook chat, line chat, WA chat, DM, dan lain-lain. Komunikasi chat ini mempunyai sejumlah kelemahan semacam tidak bisa mendengarkan suara, tidak menampilkan ekspresi, serta tidak dapat memperlihatkan lawan bicara secara langsung. Yang kedua itu komunikasi sinkron video call, yaitu komunikasi tatap muka jarak jauh yang diciptakan untuk mempergampang orang-orang yang ingin berkontak secara berjauhan. Call sangat disenangi oleh masyarakat sebab fungsinya yang sangat canggih dan bisa melepaskan rindu serta memberikan bentuk ekspresi wajah secara dan ketika berkomunikasi. Nah, komunikasi sinkron travel. Komunikasi yang satu ini yaitu jenis komunikasi yang hanya berbagi suara, tidak bisa mengirim pesan serta video maupun gambar. Komunikasi ini kebanyakan diketahui saat seseorang yang masih memakai radio, talkie maupun telepon. Meski begitu, saat ini banyak sekali aplikasi yang menunjukkan tiga jenis komunikasi sekaligus, yakni chat, video, dan telepon. Nah, yang keempat itu komunikasi asinkron video, yaitu
yaitu lawan dari video call yang merupakan jenis komunikasi sinkron. Komunikasi video asinkron ini memakai rekaman video buat komunikasi kepada seseorang dengan masuk agar orang yang menerima video yang dimaksud bisa mengerti apa yang ingin diberitahu oleh pengirim video. Sahabat biasanya komunikasi ini sering dilakukan untuk membagi informasi seperti video testimoni, video ucapan terima kasih, jarak jauh, dan lain-lain. Komunikasi formal, sebuah komunikasi yang dipakai saat acara resmi, baik yang digelar dalam pemerintahan ataupun pihak swasta yang sifatnya instruktif dengan tujuan untuk pesan yang dikaitkan atau perusahaan. Sahabat komunikasi formal tidak sama memakai sebuah surat memuat perintah dan telepon atau video conference. Komunikasi yang disampaikan dengan apa? Komunikasi informasi. Komunikasi ini masih disampaikan pada komunikasi informal, dan tetapi sahabat, komunikasi informal tidak dilaksanakan atau tidak berhubungan sosial dalam video yang sifat privat. Dari permasalahan sinkronisasi ini nanti akan mengacu pada sebuah gagasan yang di dalamnya terdapat banyak proses pada titik tertentu akan bergabung dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan atau komitmen untuk suatu urutan tindakan tertentu. Sinkronisasi ini mengacu pada gagasan yang menjaga beberapa salinan dari dataset yang ada dalam konsistensi antara satu sama yang lain. Jadi sinkronisasi itu lebih jelasnya merupakan akses secara berbarengan untuk membagi dua bersama dalam mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme yang tepat untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Sinkronisasi ini dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistensian data sehingga data menjadi tidak koherent. Jadi pada proses sinkronisasi primitif biasanya yang digunakan adalah untuk mengimplementasikan sinkronisasi data, dan proses ini dilakukan oleh fungsi lain di luar sistem utama dari sistem operasi. Nah, di sini sahabat, saya akan menjelaskan manfaat dari sinkronisasi. Yang pertama itu adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Nah, yang kedua ini sahabat, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Ketiga, adanya error condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nanti bukan dari proses mana yang duluan diakhiri. Nah, jika ingin menghindari terjadinya error condition, maka proses-proses harus disinkronisasikan secara bersamaan. Ada beberapa perangkat yang digunakan saat sedang menjalankan proses sinkronisasi, yaitu ketika masalah critical tension terjadi, maka salah satu langkah yang bisa digunakan untuk menangani yaitu instruksi teks dan set yang merupakan bentuk dari instruksi atomik. Yang kedua, ada semaphore yang berfungsi untuk menangani masalah saat sinkronisasi antara proses, juga saat critical tension terjadi. Yang dikatakan dengan semaphore di sini ialah sebuah variabel atau tipe data abstrak yang digunakan untuk mengendalikan akses oleh beberapa proses ke sumber daya umum dan pemrograman paralel atau lingkungan multi-user.
Agar lebih mudah memahami, anggap saja semaphore sebagai sebuah catatan tak ada banyaknya unit sumber data tertentu yang tersedia. Karena ketika ingin menggabungkan suatu operasi untuk mendapatkan catatan yang banyak, akan dibutuhkan berapa banyak unit yang tersedia. Semaphore juga disebut sebagai alat yang menggunakan dalam pencegahan kondisi perebutan sumber daya. Akan tetapi, pengguna semaphore belum menjamin semua masalah akan teratasi. Semaphore terbagi dua, yang untuk menghitung jumlah sumber daya disebut dengan counting semaphore, sedangkan semaphore yang digunakan dengan dibatasi oleh nilai-nilai 0 dan 1 disebut binary semaphore. Yang keempat itu atau yang terakhir itu critical section, merupakan masalah umum yang sering terjadi. Untuk memahami mengenai critical ini, maka harus terlebih dahulu pahami mengenai konsekuensi. Nah, kita bahas satu persatu apa itu konkurensi. Dalam istilah lainnya ialah sebuah properti sistem di mana terdapat beberapa komputasi yang dijalankan secara bersama dan akan berpotensi untuk berinteraksi satu sama yang lain. Ini juga merupakan bagian dari pembahasan ilmu komputer. Komputasi ini dapat dijalankan pada beberapa core sekaligus dengan catatan dalam chip prosesor yang sama, atau bisa juga dengan beberapa thread yang berdasarkan waktu pada prosesor yang sama juga. Lainnya bisa dengan sebuah komputasi di eksekusi prosesor yang terpisah secara fisik. Sebagai bagian dari penutupan presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat. Kalau ada kesalahan kata atau apapun itu ya dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.